Puji Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, tolong kami supaya mengerti kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikannya. Roh Kudus yang bekerja untuk memberikan satu inspirasi, hikmat, marifat yang daripada Tuhan, untuk kami bisa mengerti. Setelah kami mengerti hari ini, mendengar, mengerti, meteraikan Tuhan, supaya tidak terlupakan, supaya tidak tertindis, supaya tidak dicuri oleh kuasa gelap, sehingga tidak harus berulang-ulang menyampaikan ini, tetapi kami tetap bisa menerima sebagai sesuatu yang terus kami ingat. Demi nama Yesus, roh jahat pengganggu di udara kami patahkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap untuk diberkati. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, pada saat malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai 3 baptisan, yaitu baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan juga baptisan api. Saya akan mencoba menjelaskan sejelas mungkin, dan semoga ini akan terus menjadi pelajaran buat kita. Pembacaan kita adalah di dalam Matius 3:11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah tanda pertobatan. Jadi kalau kita merasa bahwa kita sudah tahu yang baik dan yang buruk, kita sudah tahu konsep keselamatan di dalam Yesus, kita mempercayai itu, ada satu hal yang kita harus lakukan sebagai umat percaya adalah dibaptis secara selam, dibaptis air, saudara. Jadi kalau masih ada air, kalau masih ada kesempatan untuk dibaptiskan, mari yang belum membaptiskan dirinya sebagai tanda bertobat. Jadi di dalam baptisan air itu ada pendeta, ada jemaat, ada Tuhan juga, ada malaikat sorga yang melihat, dan juga setan juga melihat bahwa satu orang ini memang merelakan hatinya untuk mengikut Kristus, dan tandanya bahwa dia sudah bertobat adalah dibaptiskan secara selam. Itu yang pertama. Jadi setelah tanda pertobatan itu dilakukan, itu kan cuma tanda, saudara, ya, tanda. Misalnya ada tanda, misalnya di jalan tol itu ada tanda menuju kemana. Nah, di bawah tanda itu bukanlah alamatnya, saudara. Misalnya di Cipularang ada marka jalan yang menuju ke Cirebon, misalnya gitu ya. Jadi di bawah tanda marka itu bukanlah kota Cirebon, begitu ya, sebagai tanda saja. Nah, harus diteruskan dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu adalah sebuah tanda umat Tuhan menerima kuasa Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu dalam Yohanes 16 ayat 7 disebut sebagai baptisan Roh Kudus yang memiliki kuasa sebagai penghibur. Parakletos secara Yunani artinya membangkitkan semangat, begitu ya. Jadi Roh Kudus perlu dalam hati kita, membaptis kita, supaya dalam kehidupan yang penuh dengan segala ratap tangis ada penghiburan. Kemudian ketika kita keluh kesah dan juga patah hati dan sebagainya, ada roh yang memberikan semangat, parakletos, begitu ya. Kemudian Roh Kudus juga menghentikan semua perbuatan dosa dalam hidup kita dan semua akibatnya. Jadi saudara, orang tanpa kekuatan Roh Kudus, maksud saya, tidak mungkin dengan mudah untuk bisa terbebaskan daripada kuasa dosa atau tabiat dosa. Tabiat dosa tentunya satu persatu kalau kita ejak dalam diri kita sendiri, kita akan tahu, oh iya, saya masih berbohong, saya memiliki hati yang pahit, saya memiliki motivasi yang tidak baik, saya tidak memiliki integritas karena apa yang saya katakan tidak saya lakukan, yang saya lakukan tidak saya katakan, dan sebagainya, dan saya cenderung untuk memberontak dan sebagainya. Itu adalah kuasa-kuasa tabiat dosa yang tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa memenangkan untuk tidak melakukan itu. Jadi kita membutuhkan kuasa Tuhan. Berarti Yohanes 16 ayat 13 juga dia disebut sebagai roh kebenaran.
Jadi di dalam roh kita kalau ada roh kebenaran, maka kita akan menghindari yang salah. Dan kita akan dikasih tahu secara hikmat, marifat, bahwa ini benar, ini tidak. Nah, kita akan suatu kali diperhadapkan yang abu-abu. Kalau merah putih, hitam putih itu gampang kita pilihnya, pilih yang putih gitu loh. Bengkok lurus, ya yang lurus gitu loh. Bohong tidak berbohong, ya sudah. Nah, nanti kita akan menuju kepada satu ujian itu yang abu-abu, yang disebut orang itu adalah sebagai bohong putih atau dosa putih, bohong demi kebaikan dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kita nanti artinya membutuhkan Roh Kudus untuk bisa memberikan roh kebenaran dalam kehidupan kita. Yohanes 8:26, roh yang akan berdoa bersama dengan kita kepada Bapa. Jadi kita tidak sempurna untuk berdoa, tetapi Roh Kudus yang menerjemahkan ke sana. Nah, makanya oleh sebab itu ada yang Alkitab mengatakan sebelum kita mengatakan sesuatu, Tuhan sudah tahu. Jadi yang menerjemahkan itu adalah Roh Kudus. Dan kita banyak doa yang amburadul, yang doanya tidak sesuai dengan kebenaran, tetapi Roh Kudus yang meluruskan itu kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita. Dan kemudian Roma 8 ayat 11, dia adalah roh kebangkitan. Jadi saudara, kita tidak mungkin bisa dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ya gimana caranya? Apakah kita terbang begitu? Masuk ke angkasa atau apa, saudara? Nggak mungkin, saudara. Jadi roh kebangkitan itu adalah hati kita. Jadi nantinya kita akan masuk kepada sesi ini. Roma 8:14, roh yang memimpin kita kepada Bapa. Nah, kita dipimpin kepada Bapa. Kita diberikan roh karena dia adalah roh Allah sendiri, maksud saya. Jadi kita dibawa kepada dalam segala kebenaran-kebenaran yang kita tidak bisa kita pelajari secara teologi, secara kelas Alkitab, itu terbatas semuanya. Dan kita juga menerjemahkan Alkitab terbatas. Kita membutuhkan roh Tuhan gitu. Jadi yang kita butuhkan adalah tidak sekedar dosen-dosen S3 teologi, orang-orang berpengalaman secara roh, tetapi roh Tuhan yang kita butuhkan secara pribadi dia. Yaitu kita butuhkan untuk kita melewati baptisan Roh Kudus itu. Jadi Tuhan bilang mintalah Roh Kudus supaya membaptis kita. Yang selanjutnya adalah baptisan api. Dalam agama Kristen, baptisan api adalah istilah yang dipakai untuk menyebut proses pemurnian iman dengan menggunakan penderitaan. Nah, saudara, jadi orang sudah memiliki tanda baptisan, tanda pertobatan berupa baptisan. Orang masuk kepada level adalah memiliki karunia Roh Kudus. Tetapi saya katakan, banyak ahli sudah memberikan nasihat kepada kita. Ada orang itu memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Nah, jangan dipikir, wah saya kan penuh urapan, itu kapan? Saya pernah ngikutin sesi-sesi di mana Tuhan melawat saya, itu kapan gitu. Nah, pertanyaannya adalah yang paling up to date adalah kapan terakhir kali kita boleh menerima kuasa Tuhan? Kapan terakhir kali kita menangis di hadapan Tuhan? Kalau pernah itu masih menjadi tanda tanya, saudara. Nah, kita pun juga pernah dilawat oleh Tuhan. Kita pernah belajar Alkitab. Kita pernah ikut kursus di dalam untuk menginjil dan sebagainya. Nah, kita juga pernah mendapatkan mimpi-mimpi, visi-visi yang luar biasa. Tetapi masih enggak? Nah, itu pertanyaannya. Jadi oleh sebab itu, roh yang ada pada kita yang memberikan karunia anugerah itu tanpa dilanjutkan dengan satu pengujian, itu nanti munculnya adalah orang memiliki karunia tetapi tidak memiliki karakter yang baik. Contohnya seperti apa? Yang tertulis dalam Alkitab, orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, ngusir setan, itu siapa, saudara? Itu adalah orang yang memiliki karunia Roh Kudus. Tidak main-main, saudara. Tetapi ketika dia tidak diuji untuk memiliki karakter yang baik, maka disebutkan sebagai orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Nah, kita ini, saudara, kita mencari dudukan memiliki karunia untuk apa, saudara? Untuk menjadi jago-jagoan, untuk dimuliakan oleh orang. Jadi saya melihat, nanti saya akan berbicara lebih kepada hal-hal seperti ini, saudara.
Karena kebanyakan orang itu mencari gereja bukan mencari Tuhannya, tetapi mencari dudukan dalam sebuah gereja. Saya sering katakan, nah kita itu sebagai orang-orang yang memulai dari sebagai pengerja, sebagai orang-orang yang memang betul-betul diasah di situ. Enggak cuma knowledge pengertian kita, tidak cuma kita sudah dibaptiskan secara selang, tidak cuma kita dimuridkan, tetapi baptisan api itu terus menggulung kami gitu, sampai betul-betul dimurnikan, sampai betul-betul dipotong-potong, saudara. Baptisan api itu adalah sebuah penderitaan. Kalau orang memiliki karunia Roh Kudus tetapi belum mengalami baptisan api, itu belum dimurnikan. Kenapa kamu melayani dengan sungguh-sungguh, dengan semangat yang luar biasa? Oh iya, perjalanan mudah. Saya diorangin di situ, saya dimuliakan dalam pelayanan itu, saya mendapatkan sesuatu dari pelayanan itu. Ketika itu semuanya nggak ada, waktu kita dibaptis secara api, apakah kita tetap melayani itu? Dan banyak disinyalir adalah bahwa orang itu melakukan pelayanan karena tugas. Kenapa Anda mengunjungi? Ya, saya bagian diakonia, Pak. Saya bagian pembesukan dalam gereja. Pertanyaannya, waktu dudukan itu sudah tidak tertulis dalam struktur organisasi gereja, apakah dia tetap mengunjungi orang? Kebanyakan tidak, saudara. Kalau orang terpanggil secara khusus, tidak ada dalam struktur, dia lakukan sendiri kok. Makanya Tuhan angkat tuh bukan berdasarkan aku tunjuk kamu sebagai ini nak, kemudian melakukan apa-apa, tidak. Dan Tuhan menunjuk para murid itu bukan orang yang ongkang-ongkang kaki, yang tidak ada kerjaan di rumah, tidak ada menjadi pengangguran begitu. Mereka itu adalah orang-orang murid yang rajin mencari ikan, rajin mencari penghidupan. Di saat sibuklah Tuhan memanggil mereka, bukan saat pengangguran. Aduh, gimana ya? Mana ada nggak orang-orang yang nganggur di jalan gitu ya? Tuhan Yesus cari gitu yang nggak kompeten, nggak ada. Kalau nggak sibuk pasti nggak ada kompetensinya, nggak ada begitu. Tetapi Tuhan cari orang yang memang ini memiliki satu sebelumnya sudah ada begitu. Nah pertanyaan, kan itu ada tuh Musa itu yang dia nggak bisa ngomong, Abraham juga nolak itu. Tetapi kita melihat track record hidupnya, waktu dia berbicara sebagai orang yang tidak bisa pandai ngomong, tetapi pasca itu, pasca Tuhan panggil, pasca Tuhan kasih tugas itu, begitu diuji luar biasa. Diuji sang Musa itu dengan para pengikut, orang-orang Israel yang betul-betul bandel, saudara. Orang Israel yang betul-betul tidak menghormati memimpin. Makanya muncullah Korah, Datan, Abiram. Mereka itu adalah orang-orang yang memberontak kepada Musa. Tetapi keindahan karakter Musa adalah bahwa dia itu tidak membalas, tetapi Tuhan yang membalas. Silakan, mari kita akan diadili oleh Tuhan. Siapa yang benar atau tidak? Korah, Datan, Abiram serta rombongannya masuk ke liang tanah itu. Nah saudara sekalian, dan kemudian kita melihat Daud. Daud itu adalah orang yang bengkok. Artinya banyak sekali kelemahan-kelemahan di dia. Tetapi kenapa dia itu menjadi sahabat Allah? Karena dia selalu kembali. Setiap salah dia kembali, bertobat dan tidak mengulangi lagi. Kesalahan-kesalahan Daud itu tidak berulang dua kali. Tetapi kadang-kadang kita memiliki, aduh Pak, kita sudah, ya sudahlah, kamu sudah ini, ya sudah, kamu balik lagi ya, kamu itu benar. Ngulangin lagi, kasih kesempatan lagi, balik lagi kayak gitu. Jadi membuat ini tahan uji bagaimana, saudara. Jadi setiap kita, apalagi para pelayan Tuhan, harus diuji sampai kau mengalami dipretelin rasa egomu itu loh. Ego yang tidak pernah dikritik, ego yang selalu diorangin, ego yang selalu disalamin oleh orang, ego yang selalu diperhatikan begitu. Jadi ketika itu sudah tidak ada, kamu tetap nggak di track, kan mesti di situ, saudara. Itu baru ujian api, saudara. Nah disinilah orang-orang yang bermutu adalah orang-orang yang tidak sekedar dia pandai. Saya melihat banyak orang-orang, terutama di daerah karena saya dari sana, orang yang tidak bisa apa-apa, orang yang tidak pandai dalam berteologi,
orang yang tidak pandai dalam organisasi, dalam mengurusin apa-apa. Tetapi kenapa mereka dipakai oleh Tuhan? Puluhan tahun mereka melayani dengan jemaat yang 30, 25 orang. Setiap kali ada anak remaja pemuda yang sudah jadi, mereka keluar kota. Dan akhirnya diurusnya adalah orang-orang yang tua seperti itu. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang memiliki karakter yang baik, memiliki motivasi yang lurus, tidak mencari tahta, tidak mencari penghidupan dan sebagainya. Tapi itulah orang-orang yang sudah masuk kepada baptisan api. Artinya saudara, kita itu kalau belum diapi saudara, kita itu masih, hati kita itu masih banyak hal lah yang membuat orang berpikir ya kalau begitu semua orang juga bisa. Tetapi ketika tidak ada alasan logis untuk kita tetap setia dan kita tetap setia, ketika tidak ada alasan logis untuk kita bertahan tetapi kita tetap bertahan, ketika seseorang sudah tidak mempedulikan kita, dan rasanya itulah yang menjadi beban kita sekalian untuk masuk kepada betul-betul kita itu harus dimurnikan saudara. Ya, jangan bicaralah tentang antikris yang datang. Jangan bicara orang yang datang membawa senjata, menodongkan senjata kita, antara ikut Yesus atau kamu menolak, antara kamu hidup atau mati, antara ikut Kristus mati atau kau nolak Kristus kamu hidup. Kita belum dihadapkan kayak gitu. Kita baru diperhadapkan kepada teman-teman yang mungkin songong, teman-teman yang nyinggung kita. Kita sudah, aduh, kalau bisa saya langsung pergi ke surga. Saya mau cari tempat aman lah, cari gereja yang lebih aman, gereja di mana saya bisa safe, bisa diayomi di situ. Saya punya banyak pengalaman saudara, punya teman banyak, hamba Tuhan sampai kepada pengurus majelis sampai jemaat saudara. Kalau mereka tidak lurus hatinya, yang mereka cari bukanlah Tuhan, dimanapun mereka akan mental, nggak akan pernah saudara. Saya ngomong keras. Jadi kita tuh ke gereja cari apa sih sebenarnya? Kita cari apa ke gereja saudara? Kita hanya cari Tuhan, nggak ada lagi. Dimanapun sama kok. Jadi saudara, saya nggak perlu saksikan data-data di sekitaran Depok. Saya tahu sedikit banyak tentang data-data, karena kita adalah berdekatan. Jadi antar jemaat yang wah sudah kayak zigzag saling silang itu kami sudah kenal kok. Ya kami hanya memberikan warning aja kepada setiap jemaat, setialah kepada gereja lokal. Karena apa? Kalau di sini-sini aja ngapain? Kalau mau sekalian tuh pindah keluar kota, udah jelas itu. Kalau sekitaran sini saudara, lama-lama kita nggak diorangin kok. Di sini kita nggak mau, di sana kita pindah lagi, ke sana lagi pindah lagi. Lama-lama kita nggak akan diorangin orang. Ini orang nggak punya ketegasan, orang nggak punya prinsip. Akhirnya di sini nggak dipakai, di sana nggak dipakai. Akhirnya kita nggak akan dipakai oleh Tuhan. Dan orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang setia, stay sampai selesai. Oleh sebab itu, mengenai 3 baptisan ini harus kita betul-betul alami saudara, supaya kita tahan uji apapun itu saudara. Saya penuh kelemahan, kami penuh kelemahan, penuh dengan segala kekurangan. Orang di gereja gede rindukan gereja yang kecil, orang di gereja kecil rindukan di gereja yang besar. Orang di tim besar dia merindukan sebuah kedamaian, tetapi orang yang tim kecil pengen satu audiens yang begitu besar. Pokoknya nggak jelas. Artinya adalah tetap prinsip ini betul-betul benar. Rumput tetangga itu lebih hijau di mana-mana saudara. Tetapi yang paling inti adalah kita belajar mencintai. Ya, kalau Tuhan panggilkan di sini kita belajar mencintai. Aduh nggak enak Pak, itulah kita sedang dibaptis dengan baptisan api. Aduh Pak Gembala kayak gini, itu sedang dibaptis dengan baptisan api. Kamu siap nggak? Kalau tidak siap ya sudah, kamu tidak akan dipakai menjadi bejana yang mulia. Kurang mulia pun mungkin enggak, malah nggak dipakai sama sekali. Tetapi kemurnian hati, kemurnian dari penyucian itu membuat kita akan langgeng, lestari untuk melayani pekerjaan Tuhan. Uji hati kita. Ketika engkau berpikir apa-apa itu datang dari kuasa gelap, itu datang daripada motivasi yang buruk atau apa. Yang terakhir,
Saya banyak ada membaca kesaksian ilahi rohani tentang bagaimana orang-orang yang ada di dalam neraka maupun di surga itu mengerucut kepada motivasi. Udah, nanti minggu saya akan bicara tentang ini. Jadi semuanya dari motivasi. Dari hamba Tuhan yang besar akhirnya ditolak oleh Tuhan karena apa? Motivasimu nggak lurus. Kenapa kau begitu rajin berkhotbah? Karena ada PK yang kamu terima. Kenapa kamu rajin melayani ini? Karena ada hal yang kamu terima. Kenapa kamu bisa melakukan ini? Karena ada word. Dari kalau saya mengunjungi beberapa orang begitu, sehingga ada jumlah, saya akan dikasih word. Di luar itu saudara, kita dipretelin, kita bukan apa. Oleh sebab itu saudara, jangan ada embel-embel di sini. Murni sajalah, lurus sajalah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga membuat hati kita lebih adem. Saya pikir saudara, kalau hati kita tanpa motivasi yang bengkok-bengkok saudara, kayaknya kita itu dijedok-jedokin ya diem saja. Orang ngomongin ya silahkan saja. Orang pindah ke sana silahkan saja. Orang enggak benar ya silahkan saja. Orang itu akan enak kok. Makanya saudara sekalian, kenapa di kampung itu orang lebih adem? Ya relatif tapi lebih adem. Karena tidak ada motivasi yang bengkok. Orang di sawah kerjaannya, mau cari apa di gereja? Gak ada. Cari Tuhan saja. Tetapi di perkotaan itu orang ke gereja motivasinya banyak. Pengen menjadi pengkhotbah besar, pengen menjadi pemain musik yang wah agung dan lain sebagainya. Itulah yang membuat gereja itu ada berdiri di mana-mana. Oleh karena apa? Banyak. Ayo cari orang-orang yang sakit hati, ayo masuk sini. Saya kasih ini udah. Nanti berapa ini kecewa lagi. Cari lagi, buat persekutuan lagi, kesana lagi. Ujungnya kecewa lagi. Dan banyak survei membuktikan orang akhirnya rindukan jemaat, tempat di mana dia bergereja mula-mula. Ingatlah saudara. Jadi akhirnya keluarga mula-mula itu yang membuat kita lebih adem. Waktu itu konyol, kita marah sama persekutuan itu dan sebagainya. Tetapi ketika kita mulai ke gunung sebelah, tampaknya biru hijau, ternyata ya banyak itu apa tanah-tanah kering dan sebagainya. Kayaknya di kota sana enak deh, kayaknya di Semarang enak deh, kayak di Papua enak deh, di Surabaya enak deh, di Medan enak deh. Itu pikiran kita sebelum kita menginjak di situ. Tetapi ketika kita ada di proses di situ, ya enak di kampung halaman sendiri ya. Nah begitu saudara. Nah, oleh sebab itu, mari bersama-sama kalau memang Tuhan izinkan kita harus dibaptis dengan pemurnian, dengan penderitaan, monggo kerso sajalah supaya Tuhan atur sehingga membuat hidup kita saya rasa lebih nyaman. Terserah Tuhan, monggo kerso begitu ya. Itu saja sampaikan malam hari ini. Puji Tuhan untuk PWP malam hari ini saya sedikit kasih materi ini supaya kita boleh mengerti sama-sama dan kita tahu persis apa yang harus kita lakukan di gereja Tuhan ini. Jadi intinya waktu yang akan memurnikan kita. Puji Tuhan. Ya kita akan berdoa sebelum nanti doa syafaat. Siapa mau ya? Angkat tangan doa syafaat. Saya Pak. Oh iya Bu Marta ya Bu ya. Oke, kita akan berdoa untuk firman Tuhan dulu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengalami baptisan air karena kami merasa sudah bertobat dan kami sudah mendapatkan karunia Roh Kudus. Beberapa saat kami boleh mengalami mujizat melalui karunia Roh Kudus yang luar biasa dan kami boleh melayani dengan kuasa yang ilahi luar biasa. Bahasa roh beberapa harus sudah terima itu. Tetapi satu hal Tuhan, yang kami harus dimurnikan sampai betul-betul kami kosong, hanya Tuhan saja. Kami semakin tidak ada, tetapi Tuhan saja yang dalam hidup kami. Itu adalah saat dimana kami menjadi alat Tuhan, menjadi keset, menjadi tulos, dan kalaupun kami dipakai oleh Tuhan, hanya karena anugerah saja. Terima kasih berkati yang sudah mendengarkannya, supaya mereka juga diteguhkan melalui firman Tuhan ini. Mereka tidak main-main dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, karena semuanya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kami percaya di tempat ini, di sekeliling ini, di sekitaran Depok ini, kami saling dididik satu dengan yang lain. Tapi satu hal yang kami
tahu Tuhan, setiap umat-Mu dipanggil untuk berkarya di tempat di mana Tuhan utuskan. Tuhan akan berkati setiap kami, dan malam hari ini berkat untuk ikut Google Meet ini diberkati dalam kekuatan kuasa firman Tuhan. Kami akan melanjutkan dalam doa-doa syafaat. Tuhan akan memberkati kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Silakan Bu.